Yesus. Nama Bapa dan Putra. Baik. Allah. Terus. Yesus. Diserahkan. Terus. Kepada. Ya, kepada. Ini dan Tuhan. Terus. Dalam hukum Tuhan. mana? Belum selesai dalam hukum Tuhan. terus. ajak untuk membaca Semua anak membayar biaya baik Allah dan laki-laki sampai 20 semua anak laki-laki sudah masuk pajak kepada kaisar. Diajak kelas membuka kitab suci. Oke. ayat Dika ini anak laki-laki bukan iya kita memiliki hak dan kewajiban yang itu harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta kedamaian serta kesejahteraan bangsa dan negara. Sebagai orang Kristen, kita mesti mempunyai semangat 100% Katolik atau 100% Kristen Indonesia. terus bawahnya Maria dan Yesus. Ya. Ini kelas 6 masuk lagi kalau kita dulu sebentar ya. Nah, sekarang setelah kita ini, mari kita mengamati gambar. Coba, ngapain orang ini digambar ini kelas 6? Ya, ada yang duduk, ada yang berdiri. Ngapain? Sedang apa mereka? Nah, ini adalah kelas 6 sedang membayar rekening listrik. Ya, rekening. Yang berdiri itu adalah yang dipanggil namanya. Yang masih duduk itu yang belum dipanggil namanya. Mereka menunggu gilirannya. Ya. Sudah kelas 6. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua kelas 6. Ini adalah kantor pusat Dijen Pajak, ya. Yang berdiri itu adalah orang-orang yang membayar pajak. Ya, yang peduli dengan membayar pajak. Yang melaksanakan kewajibannya. Ya. Sudah? Bisa antar sudah kamu tahu di mana kantor pajak, ya. Pembayaran pajak. Nah, sekarang kita melihat kelas 6. Oke, diskusi kita dulu ini. Mengapa orang wajib membayar listrik setiap bulan kelas 6? Mengapa? Dua. Mengapa? Nah, tunggu ya kelas 6 ada kawan kita mau masuk. Nah, dua. Mengapa orang wajib membayar pajak setiap tahun kelas 6? 3. Apa akibatnya? Jika orang tidak membayar pajak.
Mengapa orang wajib menaati peraturan lalu lintas? 5. Apa saja kewajiban sebagai warga negara? Apa saja hak-hak seorang warga negara? Nah, mari kita lihat berikutnya kelas 6. Ya. Ini coba pikirkan itu soal itu. Sekarang mari kita jawab dengan membahas ini. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki. Sudah mengerti kelas 6 apa yang disebut dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan atau laksanakan. Sudah ngerti kelas 6? Apa itu kewajiban, apa itu hak? Oke? Pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Ya. Jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Maksudnya di sini harus seimbang hak dan kewajiban kita. Sebelum menuntut kewajiban, sebelum menuntut hak, hendaknya terlebih dahulu melaksanakan apa? Kewajiban. Jika setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan tercipta apa? Kerukunan. Kedua, kedamaian. Ketiga, kesejahteraan antar bangsa dan negara. Oke, kelas 6 sudah tahu itu? Nah, berikutnya. Hak dan kewajiban warga negara. Mana ya? Listrik merupakan fasilitas yang disediakan oleh badan usaha milik negara dalam bidang penerangan. Jadi dikatakan tadi, pertanyaan tadi dalam diskusi itu, mengapa setiap orang wajib membayar? Atau apa akibatnya kalau setiap orang tidak membayar rekening listrik? Ini mari kita lihat. Listrik merupakan fasilitas yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang penerangan. Selain untuk penerangan, listrik juga merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam hidup sehari-hari. Benar kelas 6? Terutama dalam rumah tangga. Kalau tidak ada listrik, tidak bisa menonton. Kalau tidak ada listrik, tidak bisa memasak. Karena sekarang memasak nasi pakai rice cooker, kan? Kalau tidak ada listrik, tidak bisa memakai HP. Benar itu kelas 6? Ya. Ya kan? Ya. Jadi, membayar rekening listrik merupakan kewajiban para pelanggan listrik. Selin, listrik. ambil buku agamamu. Ini kau tulis. Yang titik-titik ini buat jadi namamu. Namaku, tempat lahirku, tanggal lahirku. Ini Tiur, nanti ajari Tiur. Semua melayat lagi. Tugasnya hari ini dipindahkan ke buku. Demikian juga dengan pajak. Pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan baik jika setiap warga membayar pajak tepat waktu. Oke, teman-teman? Pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Jadi jika orang tidak membayar pajak, maka pembangunan di negara kita akan terlambat. Ya, kelas 6? Tidak maju pembangunannya. Jalan ke sana kemari tidak bisa lancar untuk pergi kemana-mana. Akibatnya kalau setiap orang tidak membayar pajak. Ya, kelas 6? Dan kewajiban negara diatur dalam mana? Yaitu Undang-Undang Dasar 1940 pasal 26. Selin. Hak warga negara antara lain yaitu 1. Hidup layak. 2. Memperoleh perlindungan hukum. 3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Hak untuk mendapatkan fasilitas negara dan lain sebagainya. Itulah hak kita sebagai warga negara kelas 6. Semua warga Indonesia inilah haknya kelas 6.
Oke? Nah, sekarang kita lihat kewajiban sebagai warga negara. Apa kewajiban kita? 1, wajib menaati peraturan dan hukum. 2, wajib bela negara. Selin belum siap lah jamnya rupanya Selin. Wajib membayar pajak. 4, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Dan hak dan kewajiban harus seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita berarti kita telah memberikan atau melindungi apa yang menjadi hak orang lain. Oke, kelas 6. Kita melihat berikutnya kelas 6. Simalah tindakan-tindakan orang di bawah ini. Mari kita lihat. 1. Seorang anak marah-marah kepada orang tuanya karena tidak dibelikan sepeda. 2. Beberapa warga berbondong-bondong ke kantor PLN ketika listrik padam, sementara mereka sering terlambat membayar listrik. 3. Seorang warga menggerutu ketika melewati jalan yang rusak, padahal ia tidak pernah membayar pajak. 4. Seorang pemuda ugal-ugalan di jalan raya, akhirnya menabrak seorang yang berjalan kaki. Bagaimana tanggapanmu kelas 6 terhadap sikap mereka ini? Bagaimana kelas 6? Setuju dengan sikap mereka ini? Pasti sebagai anak yang baik kelas 6 itu anak yang baik, yang cerdas. Pasti tidak setuju. Ya kelas 6? Oke. Ya. Anak kelas 6 itu anak yang cerdas. Pasti dengan apa ini masalah ini tidak setuju. Oke, kita melihat sekarang kelas 6. Hak dan kewajiban menurut kitab suci. Kita melihat dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27 kelas 6. Itu ada di bukumu, itu bisa kamu lihat. Ya, ayat 24 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Dalam ayat 25 dijawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan bertanya, apakah pendapatmu Simon? Itu Simon itu Petrus ya. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Kata Petrus, dari rakyatnya atau dari orang asing? Dalam ayat 26, Petrus menjawab, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, ya sebenarnya, kepadanya ya, jadi bebaslah rakyatnya. Dalam ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah Petrus memancing ke danau, disuruh oleh Yesus. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Apa itu 4 dirham? Yaitu mata uang Timur Tengah itu ya. Dirham itu mata uang Timur Tengah. Di dalamnya ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dirham itu 1 dirham. Ya. 1 dirham itu, tunggu sebentar ya kelas 6, ada yang mau masuk kawan kita. Ya. Ya, 1 dirham itu yaitu 3.967,48 rupiah. Itulah 1 dirham. Berarti tadi didapat 4 dirham katanya kan, yaitu ya 4 dirham itu 15 juta ya 869,91 rupiah. Itulah uang pada zaman dulu ya, pada Timur Tengah. Oke? Nah, kita lihat berikutnya kelas 6. Nah, di dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22
Nah, kita lihat ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Dalam ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, yaitu kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar di jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Dalam ayat 17 dikatakan, katakanlah kepada mereka pendapat, ya, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Inilah pertanyaan mereka kepada Yesus. Dalam ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Inilah kata Yesus. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar. 1 dinar itu mata uang Kuwait itu ya. Kepadanya. Dalam ayat 20, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Dalam ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di dalam ayat 22, mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. 1 dinar itu tadi katanya, yaitu 1 dinar 84.000, ya, 451,83 rupiah. Ya, rupiah itu tidak ada lagi sekarang. 450.451,83 rupiah. Itulah nilainya uang itu. Nah, kita melihat berikutnya. Ajaran gereja tentang sikap dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara ditegaskan oleh Katekisme Gereja Katolik, ya. Itu KGK, Katekisme Gereja Katolik, itulah singkatannya. Dalam nomor 22 ya 222.238, mereka yang berada, bunyinya ya, mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabdi Allah yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerahnya, yaitu Allah. Di dalam nomor 2229 dikatakan, kewajiban warga negara ialah bersama para pejabat mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Cinta kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban. Terima kasih dan sesuai dengan tata cinta kasih. Kita lihat berikutnya lagi kelas 6, panjang sekali ini. Ini berikutnya. Ketaatan kepada wewenang yang sah dan kesiagaan untuk kesejahteraan umum menghendaki agar para warga negara memenuhi tugasnya dalam kehidupan persekutuan negara. Di dalam KGK 2240 dikatakan, ketaatan kepada wewenang dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum menjadikan suatu kewajiban moral untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. Inilah dalam aturan KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik. Nah, kita melihat berikutnya. Ini pendalaman terakhir. Mari kita lihat.
Yesus mengajak para pengikutnya melalui teladan hidupnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yesus sadar bahwa dia adalah warga negara Yahudi. Warga negara apa ya Yesus itu? Warga negara Yahudi. Ia kelas 6 yang mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya, dengan taat kepada hukum Taurat yang murni. Meski Yesus adalah putra Allah, sebagai seorang Yahudi, dia dididik dalam adat istiadat orang Yahudi. Berbicara dalam bahasa mereka dan mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, Yesus juga melaksanakan tradisi mereka seperti perayaan Paskah dan sunat. Yesus kan disunat ya pada umur 8 hari ya. Setelah Yesus dewasa, dia tidak pernah menolak membayar pajak dirinya dan pajak baik Allah. Dia tetap membayar pajak, setia. Yesus tahu tentang kewajibannya sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, ingin menghindari masalah. Kalau kita tidak membayar pajak, akan ada masalah. Iya kan? Masalah, ya kan? Dengan demikian semua orang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan umat Allah. Dalam ajaran gereja ditegaskan tadi bahwa sebagai warga negara yang baik harus menghormati pemimpin atau perintah yang telah membuat peraturan yang berlaku di negara. Sebab mereka adalah pengabdi Allah. Allah sendiri yang memilih mereka untuk mengatur seluruh warga yang diberikan Tuhan kepada mereka. Setiap warga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dengan membayar pajak dan melaksanakan hak pilihnya untuk memimpin negara dan wajib bela negara. Kita semua juga wajib bela negara. Ya kelas 6? Nah, kita melihat berikutnya kelas 6. Nah, inilah soal berikutnya. Mari kita lihat. Tulislah soal latihan ini dan pilih jawaban yang paling tepat. 1. Yesus mengajak para pengikutnya melalui teladan hidupnya untuk melaksanakan titik-titik sebagai warga negara. Jawabannya A. Kedamaian. B. Hak dan kewajiban. C. Kesatuan. D. Kejujuran. Mana jawabannya? Nah, jawabannya pilih nanti kelas 6-nya. 2. Meski Yesus adalah putra Allah sebagai seorang Yahudi, dia dididik dalam adat istiadat orang Yahudi. Dalam bahasa mereka dan mengikuti tradisi dan titik-titik. A. Kebiasaan orang Yahudi. B. Kebiasaan para muridnya. C. Kebiasaan para nelayan. D. Kebiasaan siapa saja. Dan bisa pilih jawaban yang tepat. Nah, berikutnya. 3. Setelah Yesus dewasa, dia tidak pernah menolak membayar pajak dirinya dan pajak baik Allah. Yesus tahu tentang kewajibannya sebagai warga negara. Dengan membayar pajak ini menghindari titik-titik. A. Masalah di antara orang Yahudi. B. Diri sendiri, diri dari keramaian. C. Memperkenalkan keberanian. D. Dari keributan. Nomor 4. Dalam ajaran gereja ditegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik harus titik-titik. A. Menghormati pemimpin. B. Harus belajar. C. Harus rajin. D. Harus tekun. Yang mana jawaban yang paling tepat? Nomor 5. Setiap warga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dengan membayar pajak dan melaksanakan hak pilihnya untuk memimpin negara dan titik-titik. A. Wajib bela, wajib bekerja. B. Wajib hidup teratur. C. Wajib bela negara. D. Wajib diarahkan. Mana jawabannya? Mari kita lihat kembali. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1 jawabannya. Jawabannya Keisha. Biar dikasih Ibu Guru nilai 100. Nomor 1 jawaban apa? B, Bu. Jawabannya B, hak dan kewajiban. Benar, 100 untuk si Keisha. B, Bu, hak dan kewajiban. Iya, benar. 100 untuk nilaimu. Ya, untuk si Keisha. Filemo, apa jawaban nomor 2? Meskipun Yesus putra Allah sebagai seorang Yahudi, dia dididik dalam adat istiadat orang Yahudi, dalam bahasa mereka dan mengikuti adat istiadat dan titik-titik. Apa jawabannya? Filemo.
Abu, kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi. 100 untuk Sus Filemon ya. Nilaimu akan saya tulis ya. Siapa menjawab saya? Oke, nomor 3. Si Derta. Derta itu? Oke. Setelah Yesus dewasa, dia tidak pernah menolak membayar pajak dirinya dan pajak bea Allah, baik Allah. Yesus tahu tentang kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak ingin menghindari titik-titik. Apa jawabannya? Debu dari keributan. Salah. Siapa bantu si Diarta? Keisha, Bu. Ya, Keisha apa? Abu. Iya, menghindari masalah di antara orang Yahudi. 2 kali dapat nilai 100 Keisha. Nomor 4, siapa? Diarta jawab, belum ada nilaimu. Nomor 4, dalam ajaran gereja ditegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik harus titik-titik. Apa jawabannya, Diarta? Siapa membantu si Diarta? Karen, Bu. Ya, si Karen, ya apa? Abu. Iya, benar. 100 untuk si Karen, yaitu menghormati pemimpin. Oke? Nomor 5, si Diarta lagi, belum ada. Si Karen 100, Kesia 200, Filemon 100. Diarta belum. Nomor 5, Diarta. Setiap warga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dengan membayar pajak dan melaksanakan hak pilihnya untuk memimpin negara dan titik-titik. Ya. Diarta? Wajib. Hah? Wajib membela negara, Bu. Iya, 100 untuk Diarta. Jawabannya C. Wajib bela negara. 100 untuk si Kesia ya. Terima kasih. Sekarang kita akhiri karena jaringan terganggu. Ya, kerjakan nanti tulis soalnya. Kalau ditulis soalnya saya buat satu nilai itu 20 ya, satu soal. Kalau ditulis soalnya 100. Kalau tidak ditulis soalnya, maka nilainya merah. Oke. Sekarang kita berdoa. Yang 200 tadi si Kesia ya. Ya, pimpin doa Kesia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ya Tuhan, kami sudah siap melakukan Zoom. Terima kasih atas kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kepada guru kami kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau ampunilah segala dosa-dosa anak-Mu, baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Tuhan, berkati juga lah ya Tuhan kami, agar kami bisa terus mendengarkan guru kami mengajar kami walaupun melalui pelajaran online. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Atas nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kesia ya doanya ya Kesia. Oke, dadah kelas senang. Oke, baik-baik ya kelas senang. Nanti dikirim